Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis endapan porfiri pada daerah tambang terbuka Batu Hijau PT Aman Nusa Tenggara Barat bersama dosen pengampu kami Bapak Muhammad Arif Akbar BSc MSc. Dan dengan kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri atas nama Nini Asmara Puji, NPM 240010106C1B 022043, dan teman saya Nur Fatma Nizar, NPM 220109010043, dan Syifa Amalia Zuber, NPM 220410909041. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalah. Sumber daya mineral yang menjadi bahan baku terpenting bagi industri mineral Indonesia adalah kelompok mineral logam seperti tembaga dan emas. Sebagian besar endapan Cu dan Au terakumulasi pada garis busur magmatik tersier. Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat termasuk dalam kepulauan vulkanik terpenting di Indonesia, yaitu paparan Sunda Timur pada sistem busur Pulau Sunda sampai Banda. Wilayah Pulau Sumbawa merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sistem endapan porfiri yang mengandung mineral tembaga Cu dan emas Au. Sistem deposit ini merupakan salah satu deposit porfiri Cu terbesar di Indonesia yang telah berhasil diubah menjadi kawasan pertambangan. Lokasi endapan porfiri ini berada di kawasan Batu Hijau yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Barat Daya, Pulau Sumbawa. Selanjutnya kita masuk ke pengertiannya. Jadi endapan porfiri Batu Hijau merupakan salah satu jenis endapan mineral yang terbentuk pada lingkungan geologi tertentu, terutama di daerah pergunungan dengan aktivitas vulkanik dan pergerakan tektonik. Batu hijau ini sering mengacu pada mineral kuarsa yang mengandung mineral lain seperti tembaga, molybdenum, emas, dan terkadang perak. Adapun karakteristik endapan porfiri, yaitu endapan porfiri Batu Hijau terbentuk dari magma mengandung silika yang naik ke permukaan dan mendingin secara perlahan. Struktur geologi endapan porfiri biasanya melibatkan intrusi batuan beku ke dalam batuan sedimen atau vulkanik yang lebih tua. Endapan porfiri Batu Hijau merupakan target utama eksplorasi mineral karena kandungan logamnya yang tinggi. Tembaga yang diekstraksi dari deposit porfiri sangat penting untuk industri elektronik, konstruksi, dan transportasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya permodelan endapan porfiri. Nah, permodelan endapan porfiri ini ada 2. Yang pertama adalah zona berdasarkan asosiasi mineral dan zona berdasarkan mineral bijinya. Nah, zona berdasarkan asosiasi mineral ini antara lain yang pertama adalah portasic zone, yaitu selalu hadir dalam endapan porfiri. Yang kedua, pilic zone, yaitu tidak selalu ada dalam endapan porfiri. Yang ketiga, argillic zone, yaitu tidak selalu ada dalam endapan porfiri. Dan terakhir, porphyritic zone, yaitu selalu ada dalam endapan porfiri. Nah, kalau zona berdasarkan mineral bijinya seperti inner zone, yaitu bersamaan dengan zona alterasi potasik. Kemudian ada ore zone, yaitu berada pada perbatasan zona potasik dan phyllic. Dan pite zone lebih banyak terdapat pada zona phyllic dan argillic, serta outer zone, yaitu hadir bersamaan dengan porphyritic zone. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada proses pembentukan endapan porfiri. Endapan CuMoAu yang disebut tembaga porfiri dibentuk oleh sistem hidrotermal yang berasosiasi dengan proses intrusi batuan beku dangkal. Nah, di mana endapan ini memiliki kadar rendah tetapi tonasenya yang besar. Proses tumbukan dan penunjaman lempeng seperti pada gambar proses tumbukan dan penunjangan lempeng sebagaimana pada gambar seperti tumpukan lempeng Samudra Hindia dengan lempeng Asia Tenggara berkontribusi langsung pada pembentukan endapan ini. Nah, endapan porfiri adalah endapan mineral yang terbentuk setelah intrusi intermedier asam bersentuhan dengan batuan samping dan menghasilkan mineralisasi.
Nah, terdapat keuntungan bagi endapan porfiri pada daerah tambang terbuka batu hijau PT Aman Nusa Tenggara Barat, yaitu antara lain 1. Potensi bijinya yang tinggi. Nah, tambang porfiri batu hijau memiliki potensi biji yang sangat tinggi. Yang pertama, potensi biji yang tinggi. Tambang porfiri batu hijau memiliki potensi biji yang sangat tinggi, dengan cadangan terbukti dapat mencapai 913 juta ton. Biji ini memiliki kandungan rata-rata 0,53% tembaga, setara dengan 4,84 juta ton tembaga, dan 0,41 ppm atau G per T emas tembaga AU, setara dengan 375 ton emas. Yang kedua, sebagai pengguna sumber daya secara efisien, di mana pengguna sumber daya secara efisien dan efektif ini dalam mengembangkan tambang porfiri batu hijau dapat meningkatkan manfaat ekonomi secara signifikan. Dengan menerapkan teknologi yang lebih baik dan cara pengolahan yang lebih efisien, maka nilai tambang biji dapat meningkatkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, namun juga memaksimalkan penggunaan sumber daya mineral yang ada. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, di mana perkembangan deposit mineral porfiri seringkali memerlukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan berbagai struktur pendukung lainnya. Yang keempat, penggunaan REE. Biji porfiri juga memiliki potensi besar untuk produksi unsur tanah jarang atau REE yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan global yang terus meningkat. Penggunaan REE dapat memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap biji yang ditambang. Yang kelima, perkembangan ekonomi daerah, di mana dalam perkembangannya cadangan porfiri mempunyai potensi yang besar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dengan pesatnya pertumbuhan industri pertambangan. Kelima, perkembangan ekonomi daerah. Dalam perkembangannya, cadangan porfiri mempunyai potensi yang sangat besar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, dengan pesatnya pertumbuhan industri pertambangan yang dibarengi dengan pembangunan infrastruktur, pendapatan daerah bisa meningkat secara signifikan. Dan yang keenam, penggunaan sumber daya lokal. Penggunaan sumber daya lokal dapat mengembangkan tambang porfiri, dapat meningkatkan efisiensi dan manfaat ekonomi proyek pertambangan secara signifikan. Memperkerjakan pekerja lokal tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga memperdayakan masyarakat lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan mereka. Selanjutnya, dampak dari tambang endapan porfiri. Penambangan porfiri merupakan salah satu jenis penambangan yang terjadi di berbagai belahan dunia dan umumnya digunakan untuk mengekstraksi logam seperti emas dan tembaga dan lain sebagainya. Penambangan endapan porfiri ini mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, namun dampak positif dan dampak negatifnya juga besar dalam hal ini. Terdapat dampak positifnya. Yang pertama ialah tambang-tambang ini biasanya memerlukan tenaga kerja yang relatif besar, baik untuk operasi penambangan maupun kegiatan pendukung lainnya, sehingga dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal khususnya, serta pendapatan dari pajak dan royalti dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik. Yang kedua ialah jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya seringkali dibangun untuk mendukung operasi pertambangan dan juga tersedia bagi penduduk setempat, sehingga menambah infrastruktur yang ada. Yang ketiga ialah melalui pelatihan dan transfer teknologi, pekerjaan lokal dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka yang dapat digunakan di industri lainnya di masa yang akan datang. Selain itu, terdapat dampak negatif. Yang pertama ialah penambangan seringkali melibatkan penggalian dan pembukaan lahan dalam skala besar, yang dimana dapat menyebabkan kerusakan habitat alami dan pengundulan hutan, limbah tambang baik padat maupun cair, serta dapat mencemari sumber air dan tanah di sekitarnya, sehingga merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Penggalian tambang dapat meningkatkan risiko erosi dan tanah longsor, terutama di wilayah yang secara geologisnya rapuh. Yang kedua ialah kehadiran tambang dapat menimbulkan konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal, terutama terkait persoalan kepemilikan tanah dan distribusi manfaat ekonomi. Masuknya tenaga kerja dari luar daerah dan perubahan ekonomi dapat membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan pada suatu masyarakat, namun belum tentu menjadi lebih baik.
Yang terakhir ialah polusi dan paparan bahan kimia berbahaya dari tambang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga sekitar, termasuk penyakit pernapasan dan kulit. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Daerah penelitian terletak pada pertambangan terbuka batu hijau yang secara administratif terletak di Kecamatan Sengkokan, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan biji batu hijau merupakan tembaga porfiri yang mengandung kandungan emas tinggi yang umum ditemukan pada deposit tembaga di Asia Tenggara. Batuan induk endapan tembaga porfiri di Asia Tenggara biasanya berupa diorit kuarsa dan diorit. Tembaga sulfida seperti kalkopirit dan bornit seringkali dikaitkan dengan kandungan emas pada endapan ini. Batuan termineralisasi di kawasan ini merupakan batuan tonalit yang terbagi dalam dua tahapan umur, yaitu porfiritonalit 1 dan porfiritonalit 2. Dengan intrusi berikut mengurangi kandungan mineralisasi yang ada pada batuan ini. Batuan ini menerobos batuan dinding yang terdiri atas satuan vulkaniklastik dan diorit. Selain itu, alterasi yang terjadi pada wilayah ini dapat dibagi menjadi dua wilayah, zona mineral seri kuarsa biotit magnetit dan zona mineral seri klorit kalsit serisit kuarsa. Kedua zona ini mempengaruhi karakteristik mineralisasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya ialah yang terakhir, kesimpulan. Tambang batu hijau di Nusa Tenggara Barat, Indonesia mengandung endapan porfiri yang kaya akan tembaga, molybdenum, emas, dan perak. Dikelola oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara sebagai salah satu tambang tembaga dan emas terbuka terbesar di Indonesia. Tambang ini menghasilkan tembaga 60% produksi. Selain itu ada emas dan perak, serta produk sampingan yang berupa byproduct seperti asam sulfat, biji besi, dan lain sebagainya. Dan endapan porfiri terbentuk melalui aktivitas vulkanik dan tektonik serta berhubungan dengan sistem hidrotermal dan intrusi batuan beku. Meskipun memberikan manfaat ekonomi dan pembangunan infrastruktur, penambangan ini juga membawa dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang memerlukan pengolahan lingkungan dan reklamasi lahan yang tepat. Faktor geologi seperti stabilitas lereng sangat mempengaruhi kelayakan penambangan, sehingga pemantauan dan analisis berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keselamatan operasional dan mengurangi risiko keamanan. Itu saja. Baik, mungkin hanya itu presentasi video dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.